Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala hadan nabiyil karim. حبيبنا وشفيعنا ودخلنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sangat terhormati saya berbaik Pak Sugiono dan keluarga besar Pemuda Ustaz Matahari dan semua bapak-bapak pengajian malam minggu yang insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu yang anak mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqa al-khitanan wa ghabatil hasyafatu faqad wajabal ghuslu anzala aw lam yunzil rawahu at-Tabrani an Aisyah radhiyallahu anha qalat idza stayqaza ahadukum min naumihi fara'a balalan walam yara annahu ihtamala igtasara wa idza ra'a annahu talama walam yara lahu balalan fala yusla alaihi fala gusla alaihi rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah an Anasin radhiyallahu anhu qala idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidur rajulu fal tagtasil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi pertanyaannya kenapa wudu dulu baru mandi ya? Bukan mandi dulu baru wudu. Ntar jawabannya kita ketemuin. Insya Allah ini malam habis tentang mandi. Kenapa kita temuin? Karena wudu adalah bagian aktivitas beribadah yang mendasari banyak ibadah lain. Sedangkan mandi itu adalah suatu aktivitas yang kemudian bisa jadi dia mubah, bisa jadi dia sunnah, dan bisa jadi dia wajib. Tapi kalau wudu, ya kan, biasanya konotasinya wajib. Baca Quran la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah memegang mushaf Quran itu kalau dia sedang berada dalam keadaan bersuci. Salat, ya kan, bisa diterima ketika dengan kemudian aktivitas wudu yang sah. Kemarin kita bahas juga tentang tawaf, ya kan, kemudian i'tikaf,
kemudian qiraatul Quran, membaca Quran, konotasinya selalu dengan berwudu. Tapi kalau mandi, jangan kita konotasikan bahwa mandi itu mandi wajib, tidak. Mandi yang pertama adalah mandi yang sunnah, ya. Atau yang lebih awal mubah lah, ya. Karena ada juga satu saat kita nggak mandi. Jadi aktivitas mandi kita setiap harinya itu mubah. Mubah itu berarti boleh. Ya. Kalau boleh berarti mandi kagak ataupun mandi iya, aktivitas jalan terus. Mungkin dari jalan habis kondangan dan seterusnya, waktunya mepet dengan sholat, maka langsung wudhu dan langsung sholat. Maka aktivitas itu menjadi mubah. Tapi kalau sholatnya misalnya di masjid, ada hajat dengan aktivitas yang banyak orang, ya, maka mandinya menjadi sunnah. Karena bertemu dengan banyak orang, karena berkaitan dengan banyak pihak. Tapi kalau sendiri itu enggak. Tapi kalau kemudian ada niat, maka dikonotasikan menjadi sunnah. Ya, ntar ngaji malam minggu. Ya, nah itu berarti niatnya menjadi sunnah. Besok udah misalnya Ramadan kemarin, kan biasanya kan nyari merang tuh, nyari merang, jadi sampo merangnya udah kagak ada kali ya. Ya. Mau terawih malamnya dia mandi dulu. Ya. Nah karena ada hajat yang kemudian diniatkan, maka mandinya menjadi sunnah. Jadi kalau mandinya rutinitas, dia mubah, mandi aja gitu. Asal niat kali pengen nyebur, itu mubah berarti. Asal niat kolam renang pengen nyebur, ya. Ngelihat kolam di rumah pengen nyebur, asal jangan kolam tetangga aja, itu mubah. Tapi kalau niat, ya kan, ntar marisan nih, ntar mau selamatan sebelah gitu kan. Nah berarti kita mandi niatnya menjadi sunnah. Nah yang ketiga adalah bagaimana mandi itu ternyata menjadi suatu kewajiban. Kenapa mandi menjadi kewajiban? Ada di halaman terakhir itu, sebelum bab sholat, sebelum fadilah sholat, halaman berapa itu? Ya, 4, 75, ya, 4 ya. Itu ada catatan kecil tulisannya, benar? Ya, mundur lagi, ada perkara yang mewajibkan mandi, betul? Nah, mundur lagi dikit, ada kisah-kisah. Ada nggak ketemu? Jadi 2 kita kisah. Ada ya? Ada 3 kisah di sini. Yang paling sering kita dengar itu kisahnya Imam Ghazali. Di sini tuliskan kisahnya kedua. Bahwa kemudian ya, Imam Ghazali menggambarkan, menceritakan tentang seorang laki yang bermimpi bertemu dengan seorang yang sudah meninggal. Emang kita bisa nemu orang yang sudah meninggal? Bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa yang memegang arwah kita adalah Allah. Yang sudah wafat ditaruh di mana? Ya, Al-Maidah itu disebutkan bentuknya adalah barzakhun, berarti alam barzakh. Alam barzakh itu tebal, tempat yang tebal yang nggak bisa tembus. Berarti yang sudah meninggal adanya di alam barzakh. Arwah kita yang hidup ntar malam kan mati tuh, merem. Nah, makanya doa kita habis bangun tidur apa? Ba'dama amatana. Setelah kita dimatikan, kemudian kita dihidupkan kembali. Berarti kita udah mati. Nah, posisinya sama.
Roh kita dipegang Allah, yang sudah mati juga dipegang Allah. Cuman bentuknya yang sudah mati dari beberapa riwayat disebutkan di alam barzah. Ya. Nah yang masih hidup kita dikembalikan lagi. Kapan kita bisa ketemu? Kalau kemudian kita dipertemukan roh kita saat tidur. Misalnya anak kita di Kalimantan, ada yang di dalam cupang Kalimantan. Ya. Kalau emang kangen banget, nggak ketemu-ketemu nih corona karena nggak boleh terbang, bisa ketemu. Syaratnya satu, dia kudu tidur. Kalau dia tidur, kita tidur, arwahnya ketemu. Nah bagaimana caranya? Ada dua yang diajarkan Rasul. Yang pertama diajarkan kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili. Orang yang paling sayang kepadaku memberikan wasiat kepadaku. Wasiatnya kan tiga tuh. Ya, salat duha, salat witir, kemudian puasa 3 hari dalam pertengahan 13, 14, 15 atau yang kita dengan ayamul bid. Nah 3 ini dikerjakan. Nah akhirnya Abu Hurairah melakukan salat witirnya tidak lama setelah salat isya. Jadi ada 2 sahabat yang kemudian salat isyanya, salat witirnya tidak lama setelah isya. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua Sayyidina Abi Bakar. Abi Bakar ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar, mata tutil? Abu Bakar, kapan kamu witirnya? Apa kata beliau? Batak ba'dal atsmiyah. Setelah selesai semua nih urusannya rapi, dia witir, baru kemudian tidur. Nah yang kedua, yang tidur dulu baru bangun. Siapa dia? Umar ibn Khattab. Makanya qiyamul lail biasanya orang witirnya ada yang witirnya antar sekalian. Yang witirnya antar sekalian, tahajudnya witirnya antar sekalian, itu ngikutin Umar ibn. Yang witir duluan sebelum tidur, karena Rasul juga mengajarkan untuk witir sebelum tidur, maka ia diajarkan Rasul juga, diajarkan juga oleh Abu Hurairah dan Abu Bakar. Nah kalau udah witir tuh biasanya kita rada tenang. Biasanya kalau belum witir, apalagi capek habis warawiri, itu bangunnya pada jam subuh biasanya. Agak sempet. Ya. Makanya kita yang ngukur. Kalau rasanya kita bakal bangun nih ntar malam, emang tadi istirahatnya cukup, malam niat mau pengen bangun, pakai yang dipakai oleh Umar bin Khattab. Tapi kalau misalnya udah warawiri, tadi juga udah transaksi, bawain cupang kemari segala macam, nganterin anak ke pondok nengokin, belum lagi keluarga orang sehat. Nah ini kayak kagak bangun nih ntar malam nih. Kalau kagak bangun, witir dulu. Ya, witir dulu kita. Nah witirnya kita kemudian setelah witir nggak langsung tidur. Ya. Yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Kalau punya bini, tengok bini dulu. Bininya tidur belum gitu. Kalau bini udah tidur, udah tinggal. Kalau bini belum tidur, ajak ngomong sampai dia kira-kira ngantuk. Akhirnya tidur berdua, berkata begitu. Kenapa? Kaitannya antar sama tidur, sama mandi dan seterusnya. Maka di sini disimpulkan Al-Ghazali, Imam Ghazali yang kita paham sebagai ahli tasawuf, ya kan? Ada Syekh Junaid Al-Baghdadi misalnya. Ya, ada gurunya ya termasuk adalah Imam Ghazali, bahwa ketika beliau bertemu dengan orang yang sudah meninggal, ya kan? Beliau juga melihat ada orang yang hidupnya tenang, ada orang yang kemudian hidupnya itu selalu didatangin api. Ini diceritakan juga di tafsir Mafatihul Ghaib punyanya Imam At-Tabari atau Imam Fakhrul Razi misalnya. Maka orang-orang yang sudah melakukan aktivitas mandi wajib itu insya Allah selamat dari api neraka. Kisah yang pertama yang disebutkan oleh Aban bin Abdillah Al-Bajali, ya kan? Setiap ada orang wafat, setiap digali
udah mau diturunin itu ada kucingnya. Jadi kucingnya kayak malah mau mingsan gitu. Kalau di kitabnya kan fahasyabi, fahasya itu berarti hush hush gitu ya. Tapi nggak mau mingsan. Akhirnya apa? Digali lagi lubang kedua. Nggak ada kucingnya. Begitu udah nyampe bawah, ada lagi kucingnya dengan kucing yang lain. Gali lagi lubang ketiga karena kucingnya nggak mau pergi. Pas lubang ketiga akhirnya diapain? Udahlah ditanam aja. Begitu dikubur, ya kan? Ada suara krak krak krak. Kalau di kitabnya fakas syarat kayak orang apa? Tulang tulang patah krak krak. Ya kan? Ditanyalah Aban nanya kepada siapa? Kepada istrinya. Apa katanya? Suaminya jarang sekali mandi jinabah. Jadi kalau udah ketemu istrinya, ya kan, warung dulu lama nongkrong kopi, pasar dulu gitu. Kan begitu kadang-kadang yang anak muda nih, yang adan baru. Ya. Kalau yang mau adan bau mah udah. Ya kan? Artinya banyak di antara hikmah itu kabar yang menggambarkan bahwa ketika tidak mandi junub maka Allah berikan sesuatu yang tidak baik. Ya. Yang terakhir, ya di kisah itu disebutkan bahwa eh, yang menceritakan adalah Syekh Al-Yafi. Ada orang yang kemudian setiap mau mandi, ya kan, keluar mandi dan akhirnya mau bersuci, airnya itu beku, airnya beku, kemudian dihancurin lagi, begitu mau mandi beku lagi. Kenapa demikian? Karena jarang sekali beraktivitas setelah ketemu istrinya untuk mandi. Nah, di sini dinyatakan bahwa posisinya berarti mandi menjadi suatu kewajiban ketika baru masuk kita. Kapan mandi wajibnya? Ini an Ibnu Umar. Ketika Umar mendapatkan langsung dari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idal taqa al khitanan. Kalau ketemu ya dua khitan, khitan itu khotana yahtun berarti apa? Sunat. Lah emang yang lain sunat juga, bukan laki doangan sunat gitu. Badan juga sunat, kapan sunatnya? Ya kan? Kalau wanita sunatnya begitu dia lahir. Ya. Maka disebutnya khitan. Khitan tuh khotana, di black, dipotong, digores. Apanya? Ya kan? Wa ghabatil hasyafah. Yang dibelek tuh hasyafahnya. Kalau bahasa Imam Syafi'i disebut dengan kulfah. Jadi kalau bocah belum balik, belum disunat, itu kan ada lebihnya tuh. Ya, hasyafah tuh yang nutup. Hmm. Imam Syafi'i menambahkan kulfah. Kulfah itu berarti sampai ke muka, sampai ke muka. Ya, sampai jadi helm begitu, ada helmnya. Ini jadi begini ngomongnya ya. Nah, Bapak udah jelasin ini, mohon maaf. Iya. Jadi kalau sudah ketemu hasyafahnya, ketemu doang nih. Jadi bahasanya ida iltaqo. Contoh hadis yang lain, ma min muslimain, ada dua muslim. Yaltaqiyan, ketemu, ini sama nih. Iltaqo tuh ketemu. Saya ketemu sama Ustaz, ya kan? Sebentar kali ketemu nih. Kalau ada dua orang muslim ketemu, ya kan? Kemudian dia berjabat tangan, ya nyapa gitu kan. Gufirallahu lahuma. Artinya kan Allah gugurkan dosanya. Nah, kalau ketemu kan nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Begitu. Ketemunya apa? Muslim dengan muslim. Nah, ini ketemunya khitanan. Ya, yang udah di hutan dua-duanya berarti udah dewasa, kira-kira begitu. Nemu doang nemu, nggak ngapa-ngapain. Iya salaman doangan. Itu fakod wajabal guslu, maka dia wajib buat mandi. Wajib, ya kan? Anzala aulam yunzil, meskipun keluar atau tidak keluar. Pasti nggak keluar itu. Banyak anak muda nggak keluar saat gitu kan.
cuman lagi ya namanya bini manggil-manggil gitu kan, tetap dia wajib mandi meskipun belum keluar. Maka ada pertanyaan begini, lah kalau kita buang air kecil, karena air kecilnya najis apa enggak tuh? Najis. Kita kencing nih, jepretan najis ya? Ya najis kan begitu. Yang keluar najis aja itu kita nggak wajib mandi, wudhu doangan. Ngapa yang nggak najis itu jadi mandi? Kan mandi kan, air mandi najis apa enggak? Enggak najis kan? Jadi anak muda suka nanya, lah, ngapa yang keluar itu enggak najis kita wajib mandi? Padahal yang jelas-jelas najis keluarnya itu kita nggak wajib mandi. Saya ini nahan kencing begitu, saya kamar mandi, lah kan wudhu doang kan nggak mandi. Padahal yang keluar sesuatu yang najis. Ngapa kemudian yang kagak najis jadi wajib mandi? Nah, disinilah kemudian Islam menjawab bahwa status kita beribadah bukan hanya pada sesuatu yang keluar min duburin au qubulin, baik depan maupun belakang, bukan yang keluarnya doang, tapi sebabnya. Jadi yang namanya hukum itu dihukumi de jure and de facto. Faktanya mana? Contoh yang banyak orang pada salah. Bukan di sini. Tempat-tempat KKN, tempat anak-anak kita tuh kalau mahasiswa berangkat, itu suka ada penyuluhan kesehatan. Biasanya dokter-dokter perempuan kalau di kampung-kampung itu. Ya, dibawa dah yang namanya maaf kondom itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu untuk KB, ya kan? Bagaimana caranya? Ditunjukin jempolnya, kalau enggak telunjuknya. Jadi makainya ditelunjuk. Dipakein tuh, makainya begini ya, kata dokternya. Kalau pakai ini, insya Allah tidak hamil. Nah, selang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pada protes. Datang, Bu dokter, lah ngapa bini saya juga hamil, gitu kan. Lah kan udah pakai kondom saya, begitu kan. Lah emang makanya begini, kayak Bu dokter ajarin, telunjuk, ya kan, dipakein. Jadi telunjuk saya dari pakein, lah masih hamil juga, begitu kan. Makanya ditunjuk, makanya ditunjuk. Maksud saya di sini, hukum itu baru akan ada hukumnya kalau terjadi, gitu. Nah, kenapa kemudian di sini dipakein? Nyontohin doang, ya kan? Maka unsur yang disampaikan oleh Islam adalah bukan hanya yang keluar, tapi apa motif keluarnya. Nah, motif keluarnya maaf, merasa kenikmat, maka ada talazuz namanya. Talazuz itu dari kata laziz. Jadi kalau kita makan tuh makan roti, suka orang nanya, lazid apa enggak? Gitu, enak apa enggak? Lezat apa enggak? Gitu. Maka talazuz merasa ada kenikmatan. Itu yang melandasi, maka dia harus mandi. Jadi motifnya apa? Begitu. Kenapa kemudian Maliki tidak membatalkan ketika misalnya bersentuhan? Ya, nggak ada unsurnya. Ya. Kenapa kemudian kalau ada unsur meskipun nggak ada hail, tapi dia ada unsur kenikmatan, maka batal. Ya. Itu artinya bahwa ada motif lain, ya kan, yang kemudian bisa dilihat dari kewajiban mandi. Ya. Maka ini kan kalau yang pengantin bau mah udah nggak ketemu biasanya. Pengantin baru nih biasanya pada nanya gitu kan. Maka sekali lagi bisa dikatakan wajib mandi pertama adalah kalau bertemu dua tadi. Meskipun cuman salaman doangan tadi. Dan tidak keluar. Ya. Yang kedua, an Aisyah qalat idza staiqaza ahadukum min naumihi fara'a balalan wa lam yara annahu talama iktasala. Kita tidur nih, ya kan, rojulan, ini kan kita orang laki nih, nah, kita tidak merasa mimpi. Kan ada orang begitu, ada dia merasa mimpi, ya kan? Misalnya saya mimpi ketemu siapa misalnya,
ketemu Julia Perez misalnya, nggak ada orangnya. Nah, mimpi terus basah, berarti saya harus mandi. Nah ini istaikozo dia bangun, ya kan, minaumihi faro'a balalan, basah, tapi walam yaro annahu talama, dia nggak ngerasa mimpi, tiba-tiba keluar basah. Kan tadi ada unsurnya, ada taladzuz kita kan, ada sesuatu yang memberi kenikmatan. Nah kalau dalam keadaan tidur, ini lain kasus lagi. Nah, ketika dia tidur begitu bangun basah, mau mimpi atau kagak tetap dihukumnya apa? Idza ra'a annahu talama falam yara lahu balalan, meskipun dia tidak mimpi, ya kan? Ya kan? Maka kemudian dia wajib mandi. Beda lagi kalau kemudian maaf, ada dua orang, dia kemudian sama-sama capek, ya, sama capek, ya kan? Nggak ngerasa tidur, ngecap-ngecap doang, dan basah, ya kan? Itu sama aja. Biasa kalau yang capek banget, ya kan? Apa panitia pergantian RT, ya kan? Apa panitia 17 Agustus dan seterusnya, biasanya insting libidonya naik, ya kan, capek, ya kan, ada hormon hemoglobinnya meningkat. Terus nggak ketemu bini lagi. Kan kalau jadi panitia begitu, 2 hari nggak ketemu bini. Ya kan, di pos ronda aja begitu. Apa di kelurahan aja. Nah itu biasanya tidur juga nggak rasa tidur, tapi keluar. Sama juga. Maka kemudian dihukumi dia harus mandi. Meskipun nggak ngerasa tidur. Yang pertama tadi dia tidur tapi ngerasa tidak mimpi, tapi basah, tetap dihukumi mandi. Mandinya menjadi wajib. Yang kedua, ada orang yang tidak merasa tidur, ngejep-ngejep doang, dan dia basah, tetap dihukumi dia mandi. Yang ketiga, an Anasin qala idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidu rajulu faltattasil. Ini kita orang laki ya, orang lanang. Ini kasusnya orang wadon. Jadi idza wajadatil mar'ah, ketika orang perempuan yang tidur, ma yajidu rajulu, kemudian di tidurnya itu fil manami sama seperti yang didapati orang laki tidur. Tadi di atas tuh. Dia mimpi, dia nggak ngerasa mimpi tapi basah, ya kan? Atau sebaliknya, maka tetap faltattasil, tetap dihukumi dia juga harus mandi. Jadi mau laki-laki atau perempuan sama. Disampaikan oleh Tabrani bahwa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annal malaikata la tahdur junuba walal mutadammikha fil khuluqi hatta yaktasila. Ini banyak kasusnya, lagi-lagi anak muda sebetulnya, mantan baru. Ketemu suaminya, ketemu lakinya, ya kan, ketemu bininya, begitu ketemu nggak mandi, cuman pakai minyak wangi doang. Cerat minyak wangi, ya kan. Ketemulah sama orang, pergilah kemana begitu, pasar malam segala macam, ya kan. Itu kata Ibnu Abbas, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tahdurul junuba, tidak akan mendatangi siapa? Orang yang junub. Walal mutadammikha bil khulu, ya, orang yang kemudian apa? Tadi, ya, pakai minyak wangi yang banyak, ya. Hatta yaktasila, sampai kemudian dia mandi. Berarti mandinya menjadi wajib. Pakai minyak wangi nggak cukup. Nggak berarti kalau hari pas dia ketemu istrinya terus dia nggak mandi, harusnya hari itu misalnya harusnya hari itu dia mati, didatangin malaikat maut misalnya. Wah, udah waktunya nih. Akhirnya dia ketemu bininya, biar nggak didatengin malaikat, dia nggak mandi misalnya. Nah, nggak begitu nggak ngaruh gitu. Artinya di sini malaikat yang mana dulu? Malaikat banyak. Ya, ada malaikat rahmat, ya kan, ada malaikat, termasuk malaikatul maut. Kalau malaikatul maut mah nggak ngaruh, ya, nggak peduli. Mau dia mandi kayak kagak kayak datang baik.
Ini ada juga analoginya di bawah, ya kan? Biar panjang umur, dia nggak mandi dulu. Malaikat apa datang? Iya, malaikat nggak mendekati dia kan begitu. Iya. Malaikat malu. Udah beli sabun tadi, iya biar malaikat nggak datang dulu katanya, gitu. Jadi ada beberapa selorohan teman-teman ini memang uh, yang muda yang banyak ya. Karena memang ini di hadis memang sahih, memang posisinya adalah tidak semua malaikat yang kemudian tidak mendatangi. Ya. Seperti misalnya bahwa rumah yang ada patungnya, ada gambarnya dan seterusnya, malaikat gak mau masuk, ada anjingnya dan seterusnya. Malaikat yang mana dulu? Ya malaikat maut mau masuk aja, nggak ada urusan dia. Iya, masuk aja. Nggak ada urusan ketika ada anjingnya kemudian dia nggak masuk. Nah ini disampaikan Abu Daud nih, la tadkhulul malaikatu baitan, bahwa malaikat tidak masuk ke rumah fi suratun wala kalbun wala junubun. Nah tadi itu sampaikan kita ada anjing dan ada patung yang kemudian ada orang yang junub. Ya. Bahkan innal ardo, ya, ada riwayat lain menyatakan bahwa bumi tidak menerima sebetulnya pijakan kaki orang yang junub. Maka disampaikan di bawahnya itu lebih sadis lagi nih sebetulnya. Inna tahta kulli sya'ratin janabatan fagsilu sya'ra wa anqul basyarata. Nah, ini rambut kita kira-kira banyak apa dikit? Banyak nih. Ini bahkan yang disampaikan Ibnu Majah dan Tirmidzi, setiap rambut ini ya kan itu janabah, wajib kena mandi wajib. Ini dipakai oleh Imam Ali karamahullah wajah. Kenapa Imam Ali pakai? Karena beliau yang kita tahu sangat wanti-wanti, sangat hati-hati dalam urusan kebersihan, termasuk taharah. Jadi disampaikan oleh Ibnu Majah, ya, Ali itu jadi rambutnya sampai atu-atu. Saking takutnya dengan azab Allah, sesuai lakomnya, sesuai julukannya la karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, itu satu-satu diurut sama dia. Ya kan? Untuk apa? Karena tadi likul syaratin janabah. Lalu buat kita yang biasa-biasa bukannya Ali, kita bagaimana? Kan begitu. Syarat mutlak yang pertama adalah mandinya kudu basah. Bagaimana caranya? Ya kan? Ya mau basah atu-atu, mau basah sekalian, silakan, yang penting basah. Kenapa? Karena likul syaratin janabah. Setiap rambut itu sebetulnya ada hak untuk dilaksanakan kewajibannya mandi junub. Bagaimana caranya biar basah? Ya bisa salto di kali, bukan langsung begitu. Kalau dari kali pasti basah semua itu. Nggak mungkin dari kali nggak basah. Atau di kolam renang, silakan. Ya kan? Pala dulu apa kaki dulu? Apa tangan dulu? Kalau kemarin kita wudhu kan, iya wudhu tangan dulu kan begitu. Nggak bisa meskipun hujannya deras kaki duluan, nggak bisa. Kan kemarin kaki duluan, begitu kaki udah rapi, ya kan, giliran kaki udah katanya. Kalau urusan mandi nggak bisa, ya kan. Artinya bahwa posisinya silakan saja mana yang dulu. Ya. Maka biasanya suka ada tulisan di kamar mandi. Biasanya di toilet umum ya. Ya. Apa? Yang punya stroke gitu biasanya, yang stroke hati-hati. Karena memang biasanya banyak saudara kita, teman kita yang jatuh di kamar mandi. Ya. Maka yang paling baik adalah ketika mandi kita tidak menyiram semuanya langsung sebetulnya. Kalau kondisinya tidak stabil. Jadi kalau kondisinya stabil silakan aja. Lagi kurang enak badan atau dari mana-mana atau keadaannya sedang cuacanya nggak menentu, ya kan? Maka silakan dicari yang paling baik. Biasanya Nabi mengajarkan yaminan biyaminin wasyimalan bisyimalin. Kanan dulu, baru kemudian kiri. Mana dulu? Nabi ngajarin kaki misalnya. Kaki kanan, kemudian kaki kiri.
Selalu diajarkan yang bawah dulu. Kenapa yang bawah dulu? Karena pusatnya kan di sini, pala. Kalau pala yang kemudian langsung disiram, itu biasanya kelihang-kelihangan gitu. Kan aja pokoknya. Iya, kelihangan gitu kan. Makanya Nabi yaminan yusimarin, kanan dulu, kaki dulu. Kaki kanan baru kaki kiri. Rasanya enak terus ke atas. Terus jika sampai tangan, terus baru kepala. Namun syarat mutlaknya adalah basah semua. Bagaimana mandi wajib yang kemudian boleh? Bisa semua likuli syari janabatan, semuanya kudu basah. Itu dulu. Urusan nanti kemudian bagaimana caranya baru, ya kan? Ada dubur, ada kubul dan seterusnya. Makanya mandinya kemudian kita harusnya yang terbasuh yang di luar. Berarti yang luar harus kena semua sebetulnya. Yang dalam tidak usah. Cuman masalahnya yang luar ini banyak kelipatnya. Kita diri misalnya, kan bagian belakang rapat dan nggak kena itu. Maka caranya Rasul ngajarin kita duduk. Kalau duduk kebuka. Ya, kalau bahasa biologinya labirin mayora dengan labirin minora. Ya, kalau kita duduk kebuka tuh, yang wajib dibasuh ketika mandi. Ya, yang perempuan labirin minora, maaf ya mayora, kita mungkin labirin minora. Kalau kita mandi diri begini, yang belakang rapet, nggak kena. Coba aja raba-raba dah, kering gitu. Tapi kalau kita rada bungkuk dikit atau jongkok baru itu kebuka. Dan itu harus disentuh sebetulnya, karena dia masuk bagian luar. Begitupun yang perempuan, dia juga harus jongkok. Kenapa? Karena ketika diri nggak bisa itu, karena airnya lewat doangan. Maka caranya yang paling baik adalah ketika kita janabah itu sambil duduk. Kenapa tadi? Inna tahta kulli sya'ratin janabah. Sampaikan lagi oleh Aisyah qalat wajihu hadil buyut ta'anil masjidi fa inilah uhillul masjida li haidin wala junubin. Nah, ini nih yang banyak nih sekarang nih. Wajihu, ya kan? Hati-hati kita bahwa menghadapkan rumah kita. Rumah-rumah ini sebetulnya biasanya kalau yang tahu maka adatnya secara agama ada namanya ta'dib ya. Ta'dib itu adalah adab kita. Maka menghadapnya itu kamar mandi kita termasuk WC kita itu tidak menghadap kiblat. Maka di situ sebutin terakhir wa uhillal masjida li haidin ya kan wala li junubin. Ya. Maka tidak aku halalkan kemudian mereka yang haid, ini orang perempuan ya. Wala junubin termasuk kita yang laki-laki junub ya ke kemana? Ke masjid. Kalau lewat doang boleh. Kalau masjid kita Al-Muflihun tuh, ya kan? Itu kan depannya berarti sahah. Ya, sahah itu berarti halamannya. Itu ya. Ada habis pintu, ada masjid yang pintu habis sudah. Ya sendal gitu. Kalau kita tuh pintu ada dikit. Nah, ada dikit, ya kan? Ya jalan sembahyang mah 3 orang muat ya. 4, 3 ya kan. Nah itu karena yang namanya masjid itu mabainal bab wal bab, antara pintu ke pintu, itu namanya masjid. Selama itu pintu ke pintu maka itu masjid. Wa kharijul bab, di luar pintu namanya sahatul masjid. Nah orang yang haid, orang yang nyuduk dan seterusnya, kalau begitu akad nikah bolehnya di situ, di emperan masjid, bukan di dalam masjid. Ini banyak akan nikah, ya kan sekarang, apalagi sekarang rumahnya kecil-kecil udah kagak muat kalian di rumah di jalanan, akan nikahnya di mana? Di musola atau di masjid. Itu ngerangsek semua, pengantinnya masuk, ya kan, yang belum mandi masuk, ya kan, yang habis ketemu bini masuk semua. Lebih-lebih biasanya banyak banget orang perempuan lagi haid juga masuk. Mau nggak didapatin tuh kudungan, orang gue lagi dapat sih begitu. Dia kata gue lagi dapat sih begitu. Artinya apa? Dia nggak ngerapin kudungan karena emang lagi dapat. Apa hubungannya dapat sama ngerapin kudungan kan begitu? Yang nggak boleh ketika haid ini, ya kan? La uhillu, siapa yang bilang? Aisyah.
istri baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting begitu kita punya hajat, satu orang kita amanahin. Begitu mau akan nikah, tanyain, sembayang nggak? Sembayang nggak? Kalau dia lagi sembayang, pakaiannya rapi apa kagak? Dia kata dia sembayang, pakaiannya pada buntung, dia jangan masuk. Banyak tuh, ya, pada ngablak begitu. Ya kan? Kata tanya, sembayang nggak? Lagi sembayang. Saya lagi dapat enggak? Terus sembayang johor tadi begitu aja dia. Sembayang duha sebelum hari, tapi pada ngablak yang begitu juga jangan masuk. Lebih-lebih yang lagi haid. Ini kita banyak sekarang karena lebih mencari berkahnya, suka nanya di mana akad nikah yang paling bagus? Yang paling bagus akad nikah di masjid, di musola. Orang rata-rata akad nikah di musola sama di masjid. Masuk semua. Penting kita ingetin, yang haid jangan masuk. Di mana dia? Tadi sahatul masjid. Ibarat masjid kita mau pelihun, ya di situnya aja di terasnya. Pinggir-pinggirannya boleh. Bukan nggak berarti nggak boleh ke masjid, boleh ke masjid, tapi tidak masuk masjid. Boleh nganterin orang kawinan, boleh. Mengapa sini dia? Mengapa? Sian bocah itu lagi mau bener. Ya kan bocah udah wudhu, saya udah wudhu, ya kan. Masa kita campurin namanya kagak wudhu kan begitu. Kita pengen benerin bocah, jangan sampai niatnya udah bener, caranya kagak bener. Akhirnya apa? Ribet juga. Mendingan caranya kemudian kita benerin, mudah-mudahan tujuannya jadi benar. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan di bawahnya, man ataha idan fi farjiha aw imra'atin fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita udah bahas, wah penter nih, wah Allah lagi senang nih, nah itu nggak boleh kan, ya kan? Jadi begitu penter, kemarin hujan tuh berapa hari, nah penter nih berarti Allah lagi senang. Mengkiaskan bahwa Allah senang dengan penter itu nggak boleh. Indikasinya kita kemarin rida. Mendung juga sama. Wah, Allah lagi marah nih kalau begini. Sama. Berarti kita sedang mengindikasikan Allah marah. Nggak boleh juga. Sama di sini juga. Bahwa ketika seseorang sedang haid, ya kan, kemudian didatangi nama lakinya. Biasanya kan yang paling paham lakinya nih, yang paling hafal tanggalnya. Kalau Ramadan suka lupa, ya kan ya. Itu sama dengan dia sudah mengingkari apa yang disampaikan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi posisinya kalau kita tetap melakukan, karena kan jangan wala taqrabuhunna hatta yathur. Nah, jangan dekati sampai dia betul-betul bersih. Setelahnya sering kejadian nih. Ya. Mana itu nih? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya kan, disampaikan oleh Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ayyaqula aw yanama tawadda wudu'an lis-shalah. Ya. Jadi kalau kita misalnya sedang junub, ya kan biasanya tuh suka pada cerita aus, lapar, segala macam, gila nggak boleh minum, boleh minum, tapi minumnya kudu wudu dulu. Karena Rasul mencontohkan idza kana junuban, kalau dia junub fa arada ayakula, dan dia pengen makan, ya kan, atau dia pengen tidur, tawaddo wudu ahulis shalah, dia wudu seperti orang sholat. Kenapa demikian? Dasarnya ketika seorang bangun itu falaya gemis, nggak boleh megang apa-apa. Wa mata dan nafsun aina batat syadahu, karena tangan ini nggak pernah tahu megang apa, kan begitu. Maka caranya kalau udah lapar banget, ngantuk banget, udah nggak tahan lagi, wudhu dulu baru makan, atau wudhu dulu baru tidur. Kalau udah nggak kuat nyangkuk, nggak melek lagi, ya kan. Nah di bawahnya ini suka nambah nih, ya kan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay yauda falyatawadda bainahuma. Ini Muslim menyampaikan, berarti sahih. Apa yang disampaikan Muslim? Bahwa Sa'id al-Khudri itu sering ditanya, kalau ada orang ata ahadukum ahlahu, mendatangi keluarganya, menggauli
istrinya. Udah belum kira-kira nih? Udah selesai belum? Udah selesai. Kan ata itu berarti fi'il mati. Fi'il mati berarti udah lampau, udah selesai. Maka ata ahadukum udah selesai nih, orang mendatangi keluarganya, datangin istrinya, menggauli istrinya. Huma aroda udah cuma pengen nambah. Iya mindo gitu. Begitu mendusin kan capek tuh, begitu mendusin ya kan, maaf dibawanya nama bininya, bang ini gini sono, tiba-tiba udah ayu aja begitu, salah kaprah dia, begitu melek udah ayu aja begitu. Nah begitu ayu aja mestinya bininya ngomong, bang wudu dulu gitu. Jadi kalau kita mau nambah wudu dulu, jadi main sahabat aja. Begitu udah pengen nambah, pengen mindo, langsung aja, nggak boleh ya. Faliyatawaddo, sama kayak makan tadi, maka kita harus wudu dulu. Dua-duanya kan. Dua-duanya. Jangan kita yang doangan. Dia juga. Sama-sama itu berarti. Ini kalau itu mungkin ya mau makan, tapi kalau ini dua kayaknya nggak bakal enggak. Kalau habis bertemu, ya mau lapar, mau mungkin lah, paling tidak mungkin cuci tangan. Tapi kalau nggak makan apa, tidur ada yang cuci tangan atau orang lagi wudhu, kita sendirilah. Ayo Bang Ji, aku Iya. ada mau menudor. Maka kesimpulan di sini adalah pasalnya perkara yang mewajibkan mandi. Paling terakhir ada perkara yang mewajibkan mandi. Ketemu? Ya, kamu ya? Ketemu nggak? Nah. Yang pertama ada jinabah, betul? Ya, tadi jinabah itu istilah fikihnya, ya. Sebabnya, tapi kejadiannya adalah junub. Ya. Tadi kita bahas. Yang kedua adalah haid, berarti per 28 hari atau per 1 bulan datang. Ya. Maka tadi kan nggak boleh datengin, ya kan? Kalau lagi haid. Yang ketiga lagi nih. Ditemuin aja kalau saya mau pesan. Ketemu doang sih. Oh itu doang. Lebih kopi ya. Yang ketiga nifas, ya kan, kemudian bersalin. Yang kelima nih yang banyak nih, yang banyak pada ogah, ya kan. Iya. Mati. Kadang-kadang ahli warisnya anaknya ogah-ogah banget pada mandiin. Ya kata ambil aja ambil. Makanya penting juga kita di masjid itu juga ya, apa manajemen kematian. Maksudnya yang laki-laki itu kita ajarin biar bisa jadi imam. Paling kagak begitu babanya pulang, dia bisa jadi imam buat babanya karena memang satu darah. Yang kedua ini memandikan orang tuanya, karena biasanya anak-anak sekarang udah ambil aja dah, udah orang tua itu mah kita ngikutin aja begitu. Padahal sampai ada yang dibopong kan, digendong kalau kuat. Tapi jangan sampai kemudian memaksakan keadaan. Atau ketika orangnya gemuk, lakinya bininya sayang banget kali, ya, sayang banget pengen mandiin keluarganya tuh mandiin sambil didudukin, sambil digendong, gemuk banget bagaimana gendongnya. Ya. Kalau begitu mah jangan diturutin, kecuali yang megang kuat. Ya. Artinya jangan sampai mudorot itu datang hanya gara-gara kita pengen maslahat. Yang bagus adalah menjaga yang mudorot meskipun datang kemaslahatan. Jadi kita ngejaga yang mudorot, yang kira-kira ngerusak, nggak bagus, gitu kita jaga, ketimbang ya kan ada maslahat yang kita terima. Itu jauh lebih baik. Syaratnya tadi ya airnya mutlak, ya kan, tidak ada sesuatu yang menghalangi kulit kayak wudhu kemarin. Ya kan, nggak ada tatonya, nggak ada catnya, ya kan, nggak ada cutek dan seterusnya. Tidak ada sesuatu yang merubah airnya berarti suci mensucikan.
Kan fardunya niat ya menjalankan mandi wajib niat. Ya, ada 2 orang mandi, yang satu jebar-jebur aja pakai sabun, bersih nggak? Bersih, ya kan? Pakai sampo 1 galon, bersih nggak? Bersih, bersih banget itu. Cuman yang atuh dia niat. Ya kan nawaitu ghusla liraf'il hadatsil akbar fadlillahi ta'ala. Saya mandi wajib ya kan karena hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar tuh hadas kejadian. Jadi hadas tuh kejadian. Ya besar kejadian yang besar gitu. Bukan semata-mata junub gitu kan. Tadi kan banyak contohnya. Ya kan keluar apa nggak keluar. Nanti salaman duangan kan begitu. Jadi nggak semerta-merta junub yang kita pahami kemudian bertemu suami istri. Tapi memang ada hal yang terjadi hadas besar. Yang kedua tuh yang paling penting, ya kan, itu pun fardunya meratakan air ke seluruh tubuh, ya kan. Caranya itu sebenarnya ada tuh, baca Bismillah, menghilangkan kotoran, berwudu sebelum mandi, ya kan. Ini teknis-teknisnya bisa dibaca sampai akhir. Yang paling penting adalah kemudian tidak berlebihan menggunakan air, karena kemarin yang berlebihan menggunakan air kita masukkan kategorinya apa? Makruhat, sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah yang kita bahas malam hari ini tentang bagaimana mandi, bahwa mandi dasarnya hukumnya adalah mubah. Itu yang paling penting, mubah dulu. Kayak orang nikah, ya kan, nikah kan nggak wajib. Jangan sampai kemudian begitu nikah memberatkan orang, ya kan, syaratnya ini syaratnya itu, karena nggak boleh bersyarat kan begitu. Karena nikahnya aja tidak sampai wajib, ya kan, sunnah mu'akkada. Jangan sampai kemudian ada mewajibkan yang lain. Mandi juga begitu, dasar hukumnya mubah. Dan dia bisa jadi sunnah kalau ada niatan. Niatan yang kemudian baik dan menyangkut maslahat banyak orang. Yang ketiga menjadi wajib. Nah, wajib dari disebutkan ya bisa gara-gara janabah, haid, nifas atau yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua. Ya, betul. Ini nifas ini ya bagi perempuan yang bisa melahirkan ya. Ya. Bagaimana yang lahirnya di sesar itu tetap ada nifas? Ya, bagaimana yang lahirnya kalau di sesar? Apakah ada nifas? Ya. Sejauh yang dokter sampaikan, ya, baik itu lahir normal maupun dia itu sesar, ya, tetap dia keluar darahnya, ya, tetap keluar darahnya. Artinya yang disampaikan dokter, setahu saya itu waktu ngantar istri itu ada dokter bedah, terus ada dokter kandungan, ada dokter apa namanya, eter begitu, pokoknya luka dalam gitu, 3 dokter. Nah menurut 3 orang ini, ya kan, karena waktu itu emak masih hidup, ya kan, emak nanya, pertanyaannya sama, itu kalau orang sesar gitu kan, itu dia sama kayak normal apa enggak gitu kan, pasnya dan segala macamnya. Jawabannya sama, ya sebetulnya. Jadi begitu dia dinyatakan sesar, itu kan dia ngeden dulu. Menurut dokter nih malah saya, gitu. Ngeden itu. Ketika ada pembukaan 1 saja, itu biasanya mengeluarkan darah, tandanya. Maka itu dianggap nifas sebetulnya. Ketika udah pembukaan 2, 3, belum sampai 5 biasanya lemah. Ngedennya nggak kuat atau anaknya yang lemah. Tempo hari saya anak pertama itu anaknya lemah juga. Jadi emaknya udah ngeden-ngeden, bocahnya kayaknya dilihat kurang begitu kuat, ya kan? Maka diambil tindakan. Nah menurut beliau atas pertanyaan orang tua ini, ketika pembukaan 1, ya seperti orang normal itu sudah dianggap tadi nifas, nah sudah nifas, maka hitungannya sama sebetulnya antara yang sesar dengan yang tidak sesar, normal. Coba memang kadang-kadang ya begitu timbulnya orang sesar sih begitu. Sebetulnya sama kan dia setelah melahirkan. Kalau lihat terminologi adalah damun yahruju ba'dal wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan. Kan ketika melahirkan itu yang tahu dokter, yang melahirkan maka nggak tahu, cuma disuntik, ya kan?
Atau kita kagak tega ngelihatnya, ya orang dibelek kan begitu. Tapi kalau ngelihat terminologinya adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan. Berarti ada pembukaan tadi, pembukaan atau dua, itu yang dianggap sebagai dokter atau sebagai bagian dari nifas tadi. Maka jawabannya sama, Bapak. Sama. Ini masih awal mah kan ya, pikirannya yang nifas itu keluarnya dari jalan itulah. Nah ini mah bukan dari jalan itu ya dari perut. Takutnya itu apa seperti itu pemahamannya. Iya. Insya Allah sama jawaban dokter begitu. Kalau perbedaan nifas sama habis bersalin apa? Biasanya kan banyak kalau apa namanya wiladah tuh pas lahirnya ya, pas lahirnya itu keluar darah. Nifas itu setelah lahir. 10 hari itu nifas. 10 hari. 10 hari kan Iya. Hari dicakupin. Padahal sebelum 40 hari kalau udah berhenti. Kadang-kadang juga emang ada darahnya lagi kan nyusul tuh. Jadi anak mau udah dimandiin, dia nyusul gitu. Nah itu mungkin yang kemudian agar Islam menjaga apa namanya maslahatnya agar tidak dulu didahuluin dulu sebelum dia benar-benar bersih. Karena kalau kita kontrol juga banyak yang normal juga pada balik lagi posisinya memang keluar di tengah-tengah. Jadi anaknya udah pulang, dia keluar sendiri gitu kan. Nah ini mungkin yang dianggap oleh beberapa ulama kita, Imam Syafi'i dan yang lainnya, ikhtiatannya apa kalau tadi, ya kan? Agar kemudian nifas tadi yang keluar setelah wiladah tadi itu bisa diantisipasi sebagai sesuatu yang akhirnya bersih, betul-betul bersih. Makanya lakinya kudu beli Indomie sedus. Ya ambil atuh sehari. Cuma jangan sekali makan 2 bungkus. Itu korupsi berarti dia. Belum 40 hari udah minta lagi begitu. Ini mah guyonan ya kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah ini bisa diketahui oleh kita, juga orang tua dan anak-anak tentunya. Karena posisi anak-anak kita ini meskipun muda, dia ambil gampangnya. Contoh misalnya, ini malam minggu dia ketemu. Malam minggu, lah kan ini masih Isya berarti. Ya kan? Harusnya malam minggu depan menurut kebiasaan yang disampaikan ulama kan paling cepat lahzatan yaumun walailah, sehari semalam itu paling cepat. Berhenti itu yang namanya haid kan begitu. Tapi aglabiatan yang paling banyak adalah usbu, seminggu. Berarti kalau malam minggu depan dia harus mandi jam segini. Kan baiknya kagak, besok aja deh kalian subuh. Akhirnya apa? Isyanya lewat. Kan? Begitu subuhnya dingin banget. Aja dah kalian siang-siangan gitu kan. Akhirnya subuhnya lewat lagi. Padahal harusnya ini malam dia kudu mandi wajib. Ya kan? Biar apa? Sholat Isya. Ini yang sekarang negara-negara KB yang nggak tahu taruhan keluarnya. Iya. Kalau zaman dulu belum ada KB ya rutin sebulan sekali lah kadang ya. Ini sekarang mah bisa sebulan 2-3 kali. Bukan enak terus keluarnya. Banyak rehat. Iya, minum obat kali ya. Obat juga. Ya, kalau emang lain ya enggak mandi kan begitu. Iya. Enggak ada apa namanya sirkulasi berarti. Kalau ada yang lain mungkin udah menepos. Kalau yang mau ibadah haji kan ada itu ya, Pak Ustaz. Iya, Untuk menunda gitu ya, ya. supaya tidak haid pada bulan. Nggak haid gitu. Punya suami juga. Jadi nggak punya anak juga. Satu lagi nih ya. Masalah mandi tadi. Kalau mimpi doangan. Tapi kagak keluar. Mimpinya begitu. Tapi kagak keluar. Gimana gitu. Mandi juga pakai. Mandi juga. Tadi kan begini tadi, ya kan? Ihtalama aulam yahtalim, gitu kan. Baik dia itu mimpi, ya kan, atau tidak mimpi satu. Yang kedua, basah atau tidak basah. Masuk ke situ. Dia mimpi, ya kan, tapi nggak basah. Ya kan? Tetap juga mandi. Dia mimpi dia.
Angin udah ya. karena mimpinya gitu. Karena mimpinya. Wajib mandi. Iya. Karena memang apa namanya menjaga kehati-hatian, Paling tidak sebetulnya ya rada jarang kalau mimpi kagak basah. Biar dikit mah kali udah kering kali aja mah. Kali mah begitu. Makanya kalau mimpi dua kan kagak basah menes juga. Iya kan? Sama. Ulang lagi berarti itu. Iya. Ya Kalau Allah. tidur nggak mimpi tapi basah juga basah yang mana kan berarti. Tadi ada yang mirip kan. Betul, ya. Kalau miripnya mirip mani itu wajib mandi kan. Ya, Tapi ya. kalau tidak ada mirip mani berarti ada basah mandi ada wadi kan. Ya, Sebelum mandi betul. nggak ada wadi apa mandi. 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 Nah, ada mandi. Nah, mungkin kalau keluarnya cuma mandi itu kan nggak wajib mandi. Iya, sebetulnya begitu. Cuci aja dulu najis namanya. Iya. Iya. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baca Fatihah dulu buat orang tua kita, Ibu Surip binti Walso Suntono. Mudah-mudahan beliau kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan kita yang insya Allah mengaji, Allah berikan kekuatan, sehat walafiat, dan panjang umur dan manfaat. Yang sakit di Bunda Surip mudah-mudahan Allah jaga untuk kemudian bisa sembuh dari penyakitnya, dan mudah-mudahan setelah itu Allah ganti dengan keberkahan lainnya. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afid wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il qada. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min 'ainin la tadma wa min du'ain la yustajab laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah. Khususan di umina Ibu Surip binti Warsa Suntono bima fihi min maradiha wa bima fiha min syafahatiha birahmatika ya arhamar rahimin. Wala mayyitan illa rahimtah wala taliba ilman illa najahtah wala hajatan min hawaijid dunya illa yasaftaha wa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wassallallahu wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana ya karim, wafana ya karim, wafana ya karim, ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, dawahu biha subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wana